Boleh langsung diambil alih aja kelompok 2. Jangan lupa untuk yang presentasi on cam ya. Terima kasih. Oke, baik, izin ambil alih ya kepada Sonia. Saya di sini izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah Nisa. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman, dan yang terhormat kepada Bu Ani Sofia selaku dosen mata kuliah Kalkulus 2 Banyak. Di sini saya Khairunisa selaku moderator dari kelompok 2, izin untuk mempresentasikan deret bilangan. Selanjutnya di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Dea Ambarwati, saya sendiri Khairunisa, kemudian ada Melani Putri Hasyana, dan Syahrani. Next. Di sini ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama itu deret hingga. Yang kedua ada menguji deret dengan uji integral. Yang ketiga deret positif dengan uji-uji lainnya. Yang keempat deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Yang pertama, materi mengenai deret hingga akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Syahrani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah deret tak terhingga. Definisi dari deret tak terhingga itu adalah sigma dari A dikali K dari K sama dengan 1 sama dengan tak hingga konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Jika Sn-nya divergen, maka deretnya juga divergen. Dan deret divergen itu tidak memiliki jumlah. Ini adalah jumlah parsial. Jumlah parsial yaitu jumlah dari sejumlah berhingga suku pada awal deret. Kita nyatakan jumlah parsial ke N, yaitu jumlah N suku pertama dengan Sn. Di sini S1-nya sama dengan 1/2. Kemudian S2-nya sama dengan 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. S3-nya sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 sama dengan 7/8. Dan seterusnya sama dengan Sn sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah sampai dengan 1/2 pangkat N sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat N. Maka limit Sn N menuju tak hingga itu kan sama dengan limit N menuju tak hingga 1 dikurang 1/2 pangkat N. Kalau dimasukkan nilai tak hingganya, maka hasil dari limit tersebut adalah 1. Jumlah tak terhingga kemudian didefinisikan sebagai limit jumlah parsial Sn yang juga disimbolkan oleh sigma AK dari K sama 1 sama dengan tak hingga atau sigma AK yang sudah dijelaskan pada definisi tak terhingga. Nah, selanjutnya adalah deret geometrik. Bentuk umum dari deret geometrik ini adalah sigma AR pangkat N-1 dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Akan sama dengan A ditambah A dikali R ditambah A dikali R pangkat 2 ditambah sama dengan ditambah AR pangkat N-1 ditambah sama dengan tak hingga dengan A tidak sama dengan 0. Di sini jumlah parsial deret geometrik kita dapatkan Sn
sama dengan sigma A dikali R pangkat I dikurang 1 dari I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan A ditambah AR ditambah AR kali 2 ditambah sampai dengan ditambah AR jika AR pangkat I dikurang 1. Ini sesuai dengan slide sebelumnya yang di jumlah parsial. Pengertian jumlah parsial itu kan jumlah deret awal dari suatu deret. Kita ambil di sini sampai dengan AR pangkat I dikurang 1. Dapat ditulis sebagai SR sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat R dibagi 1 dikurang R dengan R tidak sama dengan 1. Selanjutnya adalah sifat deret geometrik. Yang pertama itu jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka barisan Rn konvergen ke 0 karena limit R pangkat N menuju hingga sama dengan 0. Maka deretnya konvergen ke A dibagi 1 dikurang R. Kedua, jika nilai mutlak R-nya itu lebih dari 1, maaf di sini salah tulis, harusnya nilai mutlak R itu lebih dari 1, maka barisan R pangkat N divergen ke 0 karena limit Rn menuju hingga itu sama dengan hingga. Maka deretnya juga divergen. Ini ada contoh 1 untuk membuktikan tadi sifat-sifat deret geometrik. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah X sama dengan A dikurang dengan jumlah X sama dengan A plus 1 dikurang R jika nilai mutlak R itu kurang dari 1 tetapi divergen jika nilai mutlak R lebih dari sama dengan 1. Penyelesaiannya, misalkan Sn sama dengan A ditambah AR ditambah R pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah AR pangkat N-1. Nah, jika R ini sama dengan 1, maka Sn itu kan sama dengan N dikali A yang bertambah tanpa batas. Sehingga Sn itu divergen. Nah, jika R-nya tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Sn dikurang R dikali Sn. Maka sama dengan A ditambah AR ditambah sama dengan tambah AR N1 dikurang RSN-nya di sini AR ditambah AR pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah AR pangkat N akan sama dengan A dikurang AR pangkat N. Sehingga nilai SN-nya di sini A dikurang AR pangkat N dibagi 1 dikurang R akan sama dengan A dibagi 1 min R dikurang A dibagi 1 min R pangkat dikali R pangkat N. Jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka limit R pangkat N menuju hingga itu akan sama dengan 0. Sehingga jika nilai mutlak R-nya lebih dari 1 atau R-nya itu sama dengan minus 1, maka barisan Rn divergen sehingga Sn-nya juga divergen. Teorema A. Uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma A pangkat jika deret sigma AN dari N sama dengan 1 sama dengan hingga itu konvergen, maka limit AN, N menuju hingga itu akan sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit AN, N menuju hingga tidak sama dengan 0, atau limit N menuju hingga AN tidak ada, maka deret tersebut divergen. Buktinya, di sini misalkan Sn itu jumlah parsial ke N. Dan S itu limit N menuju hingga Sn. Perhatikan bahwa AN di sini sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1. Karena limit N menuju hingga Sn kurang 1 itu sama dengan limit N menuju hingga Sn akan sama dengan S. Maka di sini limit N menuju hingga N akan sama dengan limit N menuju hingga Sn dikurang limit N menuju hingga Sn dikurang 1 sama dengan F dikurang S sama dengan 0.
terbukti bahwa nilai limit AN n menjadi hingga itu sama dengan 0 atau tidak adanya. Yang selanjutnya adalah contoh kelima. Perlihatkan bahwa sigma n pangkat 3 dibagi 3 dibagi 3 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 3 dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu divergen. Penyelesaiannya di sini limit AN n menuju hingga sama dengan kita masukkan nilainya yaitu n pangkat 3 per 3 dikali n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 3 sama dengan kita sederhanakan jadi limit n menuju hingga 1 per 3 ditambah 2 per n nilainya jika sama-sama nilainya maka limit tersebut sama dengan 1 per 3. Jadi terbukti bahwa sigma n pangkat 3 per 3 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 3 dari n sama dengan 1 sama dengan tak hingga itu divergen dengan nilai 1 per 3. Yang selanjutnya adalah deret harmonik. Deret harmonik ini disimbolkan dengan sigma 1 per n dari n sama dengan 1 sama dengan tak hingga sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah sama dengan ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah tak hingga. Maka limit AN n menuju tak hingga sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per n sama dengan 0. Namun deret harmonik ini termasuk deret divergen. Selanjutnya adalah contoh ke-6. Perlihatkan bahwa deret harmonik adalah deret yang diharmonis. Ini seperti pembuktian dari pernyataan yang sebelumnya. Ini Sn sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah sampai dengan ditambah 1 per n. Ini akan sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah buka kurung 1 per 3 ditambah 1 per 4 tutup kurung ditambah 1 per buka kurung 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8 ditambah 1 buka kurung 1 per 9 ditambah sampai dengan ditambah 1 per 16 tutup kurung ditambah sampai dengan ditambah 1 per n akan lebih dari 1 ditambah setengah ditambah 2 per 4 ditambah 4 per 8 ditambah 8 per 16 ditambah sampai dengan ditambah 1 per n akan sama dengan 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah sampai dengan ditambah 1 per n. Kali ini terdapat pengulangan nilai setengah sampai sampai tak terhingga. Jadi Sn itu tumbuh tanpa batas sehingga Sn itu akan divergen. Dengan demikian deret harmonik adalah deret yang divergen. Kemudian selanjutnya ada deret yang mengecil. Deret geometrik adalah salah satu dari deret di mana kita dapat menentukan rumus dari untuk Sn. Sudah dibahas sebelumnya. Nah, deret yang mengecil atau collection series adalah deret yang lain. Nah, ini ada contoh 7. Lihat
Perlihatkan bahwa deret berikut konvergen dan cari jumlahnya. Ini ada sigma 1 per K plus 2 dikali K plus 3 dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Untuk menuliskan, tadi nilai di dalam sigma itu kan 1 per K ditambah 2 dikali K ditambah 3. Kita uraikan bentuknya menjadi 1 per K plus 2 kurang 1 per K plus 3. Ini menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Maka Sn akan sama dengan sigma 1 per K plus 2 dikurang 1 per K plus 3 dari K sama dengan 1 sampai dengan N akan sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah yang kurang 1 per 4 dikurang 1 per 5 ditambah sampai dengan ditambah 1 per N plus 2 dikurang 1 per N plus 3 itu akan sama dengan ini kan nilai minus 1 per 4 ditambah 1 per 4 habis. Terus minus 1 per 5 ditambah 1 per 5 habis. Dan sampai seterusnya sehingga hanya bersisa 1 per 3 dikurang 1 per N ditambah 3. Oleh karena itu, limit N menuju hingga Xn akan sama dengan 1 per 3. Deret konvergen dan mempunyai jumlah 1 per 3. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari deret yang konvergen. Ini ada teorema. Pertama itu teorema B, yaitu linearitas deret konvergen. Jika sigma AK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga, dan jika sigma BK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga, keduanya itu konvergen, dan C itu sebuah konstanta, maka jika sigma C dikali AK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga, dan jika sigma AK ditambah BK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga, itu juga akan konvergen. Dan yang pertama, sigma C dikali AK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga itu sama dengan C-nya ini di kedepannya di depan sigmanya, jadi C itu akan sama dengan sigma dari AK dari K sama dengan 1 sama dengan K hingga. Yang kedua, ini sigma AK ditambah BK dari K sama dengan 1 sampai K hingga itu akan sama dengan sigma AK dari K sama dengan 1 sampai K hingga ditambah sigma BK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga. Dan di sini kita buktikan menurut hipotesis sigma AK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga dan sigma BK dari K sama dengan 1 sampai K hingga itu keduanya ada. Jadi digunakan sifat-sifat penjumlahan dengan banyak suku terhingga dan sifat limit barisan. Untuk pembuktian sifat yang pertama itu sigma C dikali AK dari K sama dengan 1 sama dengan K hingga itu sama dengan limit N menuju K hingga sigma C dikali AK dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Itu akan sama dengan limit N menuju K hingga C dikali sigma AK K sama dengan 1 sama dengan N. Akan juga sama dengan C dikali limit N menuju K hingga sigma AK dari K sama dengan 1 sama dengan N. Akan sama dengan C dikali sigma AK dari K sama dengan 1 sama dengan K hingga. Untuk yang pembuktian poin kedua, sigma ditambah BK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga akan sama dengan limit sigma limit N menuju K hingga sigma AK ditambah BK dari K sama dengan 1 sama dengan N akan sama dengan limit N menuju K hingga sigma AK dari K sama dengan 1 sampai dengan N ditambah sigma BK dari K sama dengan 1 sama dengan N akan sama dengan limit N menuju K hingga sigma AK dari K dengan 1 sampai N ditambah sigma BK dari K sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma AK dari K ditambah 1 sama dengan K hingga dan ditambah sigma BK dari K sama dengan 1 sampai dengan K hingga. Jadi kedua poin di atas itu terbukti.
Selanjutnya ada teorema C. Teorema C di sini, isinya jika sigma AK dari K sama dengan 1 sama dengan T hingga itu divergen dan C itu tidak sama dengan 0, maka sigma C dikali AK dari K sama dengan 1 sampai dengan T hingga nilainya akan divergen. Yang selanjutnya itu teorema D. Di sini teorema D itu tentang pengelompokan suku dalam deret tak tersinggung. Suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan sukunya dipertahankan. Dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang sebelumnya. Ini contohnya, misalkan ada sigma AN, itu deret yang konvergen yang semula, dan misalkan SN itu barisan jumlah parsialnya, jika sigma BN itu suatu deret yang dibentuk dari pengelompokan suku-suku sigma AN, dan jika TN itu adalah barisan jumlah parsialnya, maka masing-masing TN ini adalah salah satu dari SN. Misalnya T4 dapat berupa T4 ditambah T4 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dalam kurung A4 ditambah A5 ditambah A6 ditambah dalam kurung A7 ditambah A8. Dalam kasus ini, T4 itu akan sama dengan S8. Jadi Tn adalah subbarisan dari Sn. Jika Sn menunjuk S, maka Tn itu akan menunjuk S. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahrani atas pemaparannya. Selanjutnya materi yang kedua mengenai uji integral untuk deret positif tahingga. Di sini kita perlu uji integral untuk mengetahui apakah deret itu konvergen atau tidak, dan jika konvergen, berapakah nilai jumlahnya. Bisa di next. Baik, di sini ada teorema yang pertama, yaitu teorema A tentang uji jumlah terbatas dari jumlah parsial terbatas, yang dimana isi teoremanya yaitu suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif, konvergen, jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Jadi suatu deret itu kalau misalkan suku-sukunya itu nggak negatif, dia bakal konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya itu terbatas di atas. Jadi dia punya jumlah parsial yang terbatas gitu. Bisa di next, kita buktiin. Untuk pembuktian dari teorema A ini, kita misalkan sebuah deret Sn sama dengan A1 plus A2 plus titik-titik hingga AN, karena AK-nya itu tadi tak negatif, maka AK kan lebih besar sama dengan 0, maka Sn plus 1 itu lebih besar sama dengan Sn, yakni himpunan Sn atau deret Sn ini adalah barisan tak menurun. Dan menurut teorema 9.1D, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya, barisan dari Sn akan konvergen asalkan terdapat bilangan U sedemikian rupa sehingga Sn itu kurang dari sama dengan U untuk semua N. Apabila tidak, Sn akan bertambah tanpa batas dan dalam hal ini Sn divergen. Jadi kalau misalkan dia ada bilangan U, di mana U-nya itu bernilai atau sebagai batas atasnya itu, dia maka Sn-nya konvergen. Tapi kalau misalnya dia nggak batas dan bertambah terus hingga, maka dia Sn-nya divergen. Di sini next. Sebelumnya suara saya masih terdengar jelas? Baik. Terdengar. Baik, terima kasih. Untuk contoh pertama di sini, kita diminta perlihatkan bahwa deret 1/1 faktorial ditambah 2/2 faktorial ditambah 3/3 faktorial
sampai tak hingga itu deret yang konvergen. Jadi untuk membuktikannya, kita bakal ngarahin atau memperlihatkan bahwa deret ini juga harus mempunyai jumlah-jumlah parsial Sn yang terbatas di atas sesuai dengan teorema sebelumnya. Jadi n faktorial itu kan 1 kali 2 sampai kali n, di mana itu lebih besar sama dengan dari 1 dikali 2 dikali 2 sampai 2-nya tak hingga, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat n-1 dalam rumus eksplisitnya. Nah, sehingga saat di sini intinya n faktorial itu lebih besar n faktorial lebih besar atau sama dengan 2 pangkat n-1, sehingga 1 per n faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat n-1. Jadi Sn atau deret 1 per 1 faktorial plus 2 per 2 faktorial hingga 1 per n faktorial itu kurang dari sama dengan 1 plus setengah plus seperempat hingga 1/2 pangkat n-1. Nah, suku-suku yang terakhir ini datang dari deret geometrik dengan R sama dengan setengah. Kalau diperhatikan yang 1 plus setengah plus seperempat itu sama aja kayak deret geometrik dengan R-nya setengah. Jadi mereka dapat ditambahkan dengan menggunakan rumus contoh 1 yang udah dijelaskan oleh Syahrani sebelumnya. Di mana Sn kurang dari sama dengan 1 per setengah 1 dikurang setengah pangkat n dibagi 1 per setengah sama dengan 2 dikali 1 min setengah pangkat n, di mana itu kurang dari 2. Jadi, deret konvergen ditunjukkan jadi deret ini tuh terbukti bahwa ini deret konvergen yang ditunjukkan oleh argumen dengan nilai S paling banyak adalah 2. Bisa di next. Kita next ke teorema selanjutnya, teorema B, uji integral, yaitu deret dan integral tak wajar. Jadi, isi teoremanya, misalkan f adalah fungsi kontinu, positif, dan tidak naik pada integral dengan interval 1 hingga tak hingga, dan andaikan bahwa AK sama dengan FK untuk semua bilangan bulat positif K. Maka deret tak terhingganya ditulis dalam sigma, berbentuk sigma dari AK dari K sama dengan 1 hingga tak hingga itu konvergen jika dan hanya jika integral tak wajarnya dengan yang disimbolkan integral 1 sampai tak hingga dari fx dx itu juga konvergen. Jadi kalau deret tak terhingganya konvergen dalam bentuk sigma, maka integral tak wajar itu juga konvergen. Begitu juga sebaliknya. Next ke pembuktian. Untuk pembuktian teorema B, di sini bisa dilihat dulu gambar yang ada di samping kiri, di mana itu merupakan gambar interpretasi jumlah parsial deret sigma AK sebagai luas. Nah, di sini jika diperhatikan, luas setiap persegi panjang itu sama dengan tingginya, karena di situ lebarnya cuma 1 kan. Jadi 1 sampai 2 itu kan berarti lebarnya 1, 2 sampai 3, 1. Jadi luas persegi panjangnya itu sama dengan tingginya. Nah, dari diagram juga terlihat bahwa sigma AK dari K sama dengan 2 sampai N itu kurang dari sama dengan integral 1 sampai N fx dx kurang dari sigma K sama dengan 1 sampai N-1 dari AK. Nah, kita andaikan, untuk pembuktiannya, kita andaikan integral 1 hingga tak hingga fx dx itu konvergen. Maka Sn sama dengan A plus 1 A1 plus sigma K sama dengan 2 sampai N dari AK itu kurang dari sama dengan A1 plus integral 1 sampai N fx dx kurang dari sama dengan A1 plus integral 1 sampai tak hingga fx dx. Jadi berdasarkan uji jumlah terbatas, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK itu juga konvergen. Nah, untuk pembuktian yang ini terbukti kalau integral tak wajarnya konvergen, maka deret tak hingganya juga konvergen. Next. Nah, karena tadi di teorema itu maaf ada gangguan. Karena tadi teoremanya itu berbunyi jika dan hanya jika, kita sudah membuktikan dari integral konvergen ke deret tak hingga menjadi konvergen. Sekarang sebaliknya, andaikan deret tak hingganya yang konvergen dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK, itu konvergen, maka kita misalkan jika T itu kurang dari sama dengan N, maka integral 1 sampai T fx dx itu kurang dari sama dengan integral 1 sampai N fx dx kurang dari sama dengan sigma dari AK
dengan batas K sama dengan 1 sampai N-1 kurang dari sama dengan integral K sama dengan 1 hingga T hingga dari AK. Nah, oleh karena itu, maka integral 1 sampai T fx dx itu menaik dengan T dan terbatas di atas. Maka limit T menuju T hingga dari integral 1 hingga, itu harusnya T, dari 1 hingga T fx dx harus ada, yakni integral dari 1 jika dimasukkan nilai limitnya, integral dari 1 sampai T hingga fx dx itu juga konvergen. Jadi tadi udah dibuktiin kalau integralnya konvergen, deret T hingganya juga konvergen. Sekarang dari deret T hingga konvergen, integral tak wajarnya juga konvergen. Inti dari teoremanya, deret T hingga yang disimbolkan sigma ini dan integral tak wajar dengan yang disimbolkan integral ini, itu dia bakal sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Next. Di sini ada contoh kedua untuk uji deret P, yang dinamakan uji deret P. Di sini kita punya deret dengan sigma K sama dengan 1 sampai T hingga dari 1 per Kp, yang dimana jika ditulis dalam barisan itu jadi 1 plus 1 per 2 pangkat P plus 1 per 3 pangkat P plus 1 per 4 pangkat P hingga T hingga. Di mana P-nya ini konstanta, disebut deret P, maka disebut deret P. Nah, kita diminta perlihatkan bahwa deret P itu konvergen jika P-nya itu lebih dari 1, dan deret P-nya itu divergen jika P-nya kurang dari sama dengan 1. Sekarang, jika P lebih besar sama dengan 0, fungsi fx sama dengan 1 per xp kontinu, positif, dan tak menaik pada interval 1 sampai T hingga. Dan fk sama dengan 1 per kp. Jadi kan kalau misalnya dalam bentuk fx ini 1 per xp, kalau dalam bentuk fk 1 per kp. Jadi menurut uji integral, sigma 1 per kp itu konvergen jika dan hanya jika limit T menuju T hingga integral 1 sampai T x pangkat min P dx itu ada. Ini pakai teorema yang tadi. Kalau misalkan deretnya konvergen, berarti dia harus limit integral tak wajarnya itu harus konvergen. Nah, jadi kita buktiin lewat limit integralnya limit integral tak wajar. Nah, jika P-nya tidak sama dengan 1, kita dapat integral 1 sampai T x pangkat min P dx sama dengan x pangkat 1 min P per 1 min P dari 1 sampai T, di mana hasilnya T pangkat 1 min P kurang 1 per 1 min P. Nah, kalau misalkan P-nya sama dengan 1, hasilnya jadi integral 1 sampai T x pangkat min 1 dx sama dengan ln T. Bisa di next. Nah, karena limit T menuju T hingga T pangkat min 1 P, min P-nya itu sama dengan 0, dan jika P lebih besar dari 1, dan limit T menuju T hingga T pangkat min 1 P sama dengan T hingga, jika P-nya itu kurang dari 1, dan juga karena limit T menuju T hingga ln T itu sama dengan T hingga, kita simpulkan bahwa deret P itu konvergen kalau P-nya itu lebih besar dari 1, dan deret P-nya itu divergen kalau P-nya itu terletak di antara 0 sampai 1. Nah, kita masih punya, itu kan masih positif, tapi kita punya kasus kalau P-nya itu negatif atau P-nya kurang dari 0. Nah, suku ke N deret sigma 1 per Kp, 1 per K pangkat P, yakni 1 per N pangkat P, maka bahkan tidak cenderung menuju 0. Jadi deret divergen. Jadi, kalau misalnya P-nya kurang dari 0, itu juga deret divergen menurut uji suku ke N. Bisa di next. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, itu ada pertanyaan, apakah sigma K sama dengan 4 sampai T hingga dari 1 per K pangkat 1001 itu konvergen atau divergen. Nah, berdasarkan uji deret P yang sebelumnya dijelasin, hasil dari deret ini atau bentuk sigma ini bakal konvergen. Kenapa? Penyisipan atau penghilangan sejumlah terhingga suku dalam suatu deret tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensinya, walaupun mungkin mempengaruhi jumlah. Kenapa bisa dibilang sama?
Kalau dilihat bentuknya itu sama kayak yang tadi, cuman bedanya yang tadi 1 per KP, cuman batasnya dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Bisa di next? Oke, selanjutnya yang terakhir mengenai mengaproksimasikan jumlah sebuah deret. Di sini kita menggunakan jumlah parsial ke N, Sn untuk mengaproksimasikan jumlah deret. S sama dengan A1 plus A2 sampai tak hingga. Maka galat yang kita buat, galat itu bisa dibilang kesalahan, itu atau errornya, En sama dengan S dikurang Sn, di mana sama dengan A, N plus 1 ditambah A ke N plus 2 sampai tak hingga. Jadi misalkan fx adalah fungsi dari dengan sifat bahwa an sama dengan fn dan f positif, kontinu dan tak menaik pada interval 1 sampai tak hingga, dan di mana yang disebutkan barusan itu merupakan syarat-syarat dari teorema B. Dengan syarat-syarat ini kita bisa dapat galatnya itu en sama dengan a ke n plus 1 ditambah a ke n plus 2 tambah hingga tak hingga, itu kurang dari integral n sampai tak hingga fx dx. Itu bisa dilihat dari gambar 2 untuk interpretasi gambarnya. Dan kita juga dapat menggunakan hasil ini untuk mencari batas atas pada galat atau kesalahan yang terlibat dalam penggunaan N suku pertama untuk mengaproksimasikan jumlah deret S. Kita dapat menggunakannya untuk menentukan seberapa besar seharusnya N untuk mengaproksimasi S hingga akurasi yang diinginkan. Next. Oke, contoh kelima. Di sini contoh terakhir. Carilah suatu batas atas untuk galat dalam menggunakan jumlah 5 suku pertama untuk mengaproksimasikan jumlah deret konvergen S sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per K pangkat 3 per 2. Pilihan yang jelas untuk fx, di situ fx-nya itu kan 1 per x pangkat 3 per 2 kalau dibentuk dalam fx-nya. Fungsi ini positif, kontinu, dan juga tidak menaik pada interval 1 sampai tak hingga. Jadi galat yang memenuhi, di sini kita coba E20 sama dengan sigma dari K sama dengan 20 plus 1 sampai tak hingga dari 1 per K pangkat 3 per 2. Dimana ini kurang dari integral dari 20 sampai tak hingga 1 per K pangkat 3 per 2 dx, di mana hasil integral itu sama dengan limit A menuju, kita pakai variabel baru, di mana limit A menuju tak hingga dari min 2x pangkat min setengah itu dari A sampai 20 dengan batas A sampai 20 sama dengan 2 per akar 20 yang dimana hasilnya mendekati 0,44721. Jadi bahkan dengan 20 suku pun galat masih agak besar atau kesalahannya masih besar. Seperti itu. Bisa di next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi ketiga mengenai deret positif uji-uji lainnya akan dijelaskan oleh Melanie. Kepada Melanie, dipersilakan. Baik, terima kasih Nisa. Materi selanjutnya adalah mengenai uji-uji lainnya untuk deret positif. Uji-uji lainnya pada deret positif kali ini akan ada 3 yang dibahas, yaitu ada uji banding biasa, uji banding limit, dan juga uji rasio. Untuk yang pertama ini ada uji banding biasa. Dalam uji ini kita memerlukan deret lain sebagai pembanding. Nah, biasanya yang digunakan dalam uji ini itu deret-deret khusus atau deret-deret istimewa seperti deret geometri, deret aritmatika, deret harmonis, atau deret-deret yang sudah diketahui konvergensinya gitu. Teoremanya itu jika berlaku AN lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan BN, maka yang pertama, jika deret BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Atau yang kedua, jika deret AN itu divergen, maka deret BN juga divergen. Untuk pembuktian teoremanya, jika N sama dengan 1, dan Sn adalah jumlah parsial dari deret AN,
Dan Sn itu kurang dari jumlah parsial deret Bn karena setiap unsur An udah pasti kurang dari Bn. Dan jumlah parsial dari Bn juga akan kurang dari deret Bn itu sendiri. Karena konvergen, maka akan ada nilainya, yaitu anggap saja B. Makanya menunjukkan kalau berdasarkan uji jumlah terbatas, deret An itu konvergen. Untuk contohnya yang pertama, kita diminta untuk menyelidiki apakah deret N per 5 N pangkat 2 min 4 ini termasuk konvergen atau divergen. Nah, untuk menjawabnya ini kita bisa bandingkan N per 5 N kuadrat min 4 ini dengan N per 5 N kuadrat atau sama dengan 1 per 5 N. Nah, karena kita tahu kalau N per 5 N kuadrat min 4 ini lebih besar dari 1 per 5 N, maka berdasarkan teorema tadi, karena 1 per N itu sudah diketahui merupakan deret yang divergen karena harmonik, maka deret dari N per 5 N kuadrat min 4 juga merupakan deret yang divergen. Lalu contoh yang kedua, kita juga disuruh periksa lagi apakah deret 1 per N kuadrat plus 5 ini merupakan deret yang divergen atau konvergen. Nah, sama seperti tadi, kita ambil pembandingnya, yaitu kita bisa ambil 1 per N kuadrat. Nah, karena 1 per N kuadrat plus 5 ini lebih kecil dari 1 per N kuadrat, dan 1 per N kuadrat merupakan deret yang konvergen karena hiperharmonik, maka deret dari N per N kuadrat plus 5 juga merupakan deret yang konvergen. Uji banding yang kedua, yaitu ada uji banding limit. Nah, pada uji banding limit ini yang dihitung itu adalah limit perbandingan dua unsur pada deret. Teorema yang bunyi yaitu misalkan An lebih besar dari 0 dan Bn lebih besar dari 0, dan limit N menuju tak hingga dari An per Bn sama dengan L. Jika L lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak hingga, maka deret An dan deret Bn sama-sama konvergen atau divergen. Nah, sedangkan yang kedua, jika L-nya sama dengan nilai limitnya itu nanti 0 dan deret Bn-nya konvergen, maka deret An itu juga bersifat konvergen. Lalu ada pembuktian teoremanya, karena limit An per Bn dari N menuju tak hingga itu sama dengan L, berarti untuk setiap sama dengan L per 2 ada bilangan positif N. Untuk setiap N lebih besar sama dengan N, sehingga nilai mutlak dari An per Bn dikurang L itu lebih kecil dari L per 2. Lalu kita bisa dapatkan min L per 2 itu lebih kecil dari An per Bn dikurang L dan lebih kecil dari L per 2. Nah, pertidaksamaan ini juga setara dengan L per 2 kurang dari An per Bn kurang dari 3L per 2. Jadi untuk N lebih besar sama dengan bilangan N, kita bisa dapatkan Bn itu lebih kecil dari 2 per LAN dan AN itu lebih kecil dari 3L per 2 Bn. Nah, berdasarkan kedua pertidaksamaan tersebut dan sesuai dengan uji banding biasa, terlihat bahwa deret AN dan deret Bn itu bersama-sama konvergen atau juga divergen. Untuk contoh soalnya yang pertama, selidikilah kekonvergenan deret dari 3N per 2 per N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat tambah 11. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan 3 per N kuadrat sebagai pembanding yang bisa didapat dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk limit An per Bn sesuai dengan teorema tadi. Lalu kita bisa sederhanakan, dan hasil akhirnya kita bisa dapat hasil limitnya itu 1. Yang berarti karena L sama dengan 1 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, maka dan karena pembandingnya tadi Bn itu 3 per N kuadrat merupakan deret yang konvergen, maka deret 3N min 2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat tambah 11 juga merupakan deret yang konvergen.
Contoh soal yang kedua yaitu apakah deret dari 1 per akar dari n kuadrat tambah 19n merupakan deret yang divergen atau deret yang untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan pembandingnya yaitu Bn sama dengan 1 per n. Lalu kita substitusikan An dan Bn-nya ke dalam bentuk limit n menuju tak hingga dari An per Bn. Lalu kita sederhanakan hingga kita akan ketemu hasil limitnya yaitu 1. Nah, karena kita sudah tahu 1 per n, deret 1 per n itu merupakan deret yang divergen, dan karena hasil limitnya juga 1 lebih besar dari 0 dan kurang dari 3, maka deret 1 per akar dari n kuadrat tambah 19n juga merupakan deret yang divergen. Untuk yang uji yang ketiga, yaitu ada uji rasio. Uji rasio ini tidak memerlukan deret lain seperti uji banding biasa atau uji banding. Jadi pada uji rasio ini cukup dibandingkan saja dengan membandingkan unsur An dengan unsur A ke n plus 1-nya. Nah, teoremanya yang berbunyi misalkan deret An dengan An lebih besar dari 0 dan limit n menuju tak hingga dari An plus 1 per An sama dengan rho, maka akan ada 3 poin. Yang pertama, jika rho-nya kurang dari 1, maka deret itu konvergen. Atau yang kedua, jika rho lebih besar dari 1, atau jika limit n menuju tak hingga dari An plus 1 per An, maka deret itu divergen. Atau yang terakhir, jika rho sama dengan 1, maka uji rasio ini tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Untuk pembuktian teorema C, untuk poin yang pertama, oleh karena rho tadi kurang dari 1, kita dapat memilih bilangan R, sehingga R itu besar dari rho atau kurang dari 1. Karena limit n menuju tak hingga dari An per An sama dengan rho, karena limit n menuju tak hingga dari An per An plus 1 sama dengan rho, maka dapat dipilih bilangan asli n sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan n berlaku An plus 1 per An itu lebih kecil dari R. Maka An plus 1 lebih kecil dari R dikali An. Selanjutnya An plus 2 lebih kecil dari R, An plus 1 lebih kecil dari R kuadrat An. Seterusnya, hingga nanti karena RAN ditambah R kuadrat An tambah R pangkat 3 An merupakan deret geometri dengan R itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka deret ini bersifat konvergen. Dengan menggunakan uji banding biasa tadi, deret An konvergen sehingga deret An juga konvergen. Untuk pembuktian teorema yang poin kedua, kita misalkan tadi bunyi teoremanya adalah kalau misalnya rho itu lebih besar dari 1 karena limit n menuju tak hingga dari An per An sama dengan rho, maka dapat kita pilih bilangan asli n sedemikian sehingga An plus 1 per An lebih besar dari 1 untuk semua n lebih besar dari n. Maka An plus 1 lebih kecil dari R dikali An, lalu An plus 2 lebih kecil dari An plus 1 lebih kecil dari An, hingga seterusnya. Jadi An lebih besar dari 0 untuk semua A lebih besar dari N. Yang berarti bahwa limit N menuju tak hingga dari An tidak mungkin sama dengan 0. Maka menurut uji coba suku N, deret An ini merupakan deret yang divergen. Untuk pembuktian teorema yang ketiga, karena kita sudah tahu deret dari 1 per n merupakan deret yang divergen, sedangkan deret dari 1 per n kuadrat merupakan deret yang konvergen, maka untuk deret yang pertama, limit An plus 1 per An dari n menuju tak hingga sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per n plus 1 dibagi 1 per n, yang hasilnya kita dapatkan nilai limitnya yaitu 1. Sedangkan untuk deret yang kedua yaitu limit n menuju tak hingga dari An plus 1 per An sama dengan limit 1 per n
plus 1 dikuadratkan dari n menuju 3, yang nanti hasil limitnya adalah 1. Jadi, bisa disimpulkan uji rasio ini tidak dapat membedakan deret yang konvergen dengan deret yang divergen apabila hasil limitnya atau rho-nya adalah 1. Untuk contohnya, yang pertama, apakah deret dari 3n per n faktorial merupakan deret yang konvergen atau divergen? Untuk menjawab soal ini, kita tahu kalau AN itu adalah 3 pangkat n per n faktorial, dan A ke suku n plus 1-nya itu sama dengan 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Lalu kita substitusikan AN dan AN plus 1-nya ke dalam bentuk limit n menuju hingga dari AN plus 1 per AN. Lalu hasil akhirnya kita dapatkan limit n menuju hingga dari 3 dikali 1 per n plus 1, maka hasil limitnya adalah 0. Ini berarti 0 itu kurang dari 1, maka karena juga kita sudah tahu kalau maka deret dari 3 pangkat n per n faktorial ini dari n faktorial ini merupakan deret yang konvergen. Lalu contoh yang kedua, selidikilah kekonvergenan deret dari 3 pangkat n per n kuadrat. Sama seperti tadi, yang pertama kita harus menentukan dulu AN plus 1-nya, yaitu 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 dikuadratkan. Lalu kita substitusikan AN dan AN plus 1-nya ke dalam bentuk limit n menuju 3 dari AN plus 1 per AN. Maka kita dapatkan nanti hasilnya adalah, lalu kita sederhanakan dan kita dapatkan limit n menuju hingga dari 3 dikali n kuadrat per n kuadrat tambah 2n plus 1. Maka limitnya adalah 3, dan 3 merupakan lebih besar dari 1. Maka deret dari 3n per n kuadrat merupakan deret yang divergen. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melanie atas penyampaiannya. Selanjutnya materi yang keempat atau submateri terakhir mengenai deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat akan dijelaskan oleh Dea Amberwati. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dea. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Deret berganti tanda. Jadi di sini deret berganti tanda mempunyai bentuk A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah seterusnya dengan AN lebih dari 0 untuk semua N. Nah, selanjutnya itu ada contoh penting dari deret berganti tanda, yaitu deret harmonik berganti tanda, yang mempunyai bentuk 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah seterusnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa deret harmonik itu divergen. Jadi tadi sama Syahrani sudah dijelaskan bahwa deret harmonik itu akan selalu divergen. Nah, setelah ini kita akan mengetahui bahwa deret harmonik berganti tanda itu akan konvergen. Nah, di sini ada teorema A atau teorema uji deret berganti tanda. Misalkan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah seterusnya, suatu deret berganti tanda dengan AN lebih dari AN plus 1 lebih dari 0 apabila limit N menuju hingga AN sama dengan 0, maka deret konvergen. Selain itu, kesalahan atau galat yang dibuat menggunakan jumlah N suku pertama Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar daripada AN plus 1. Jadi, pada teorema ini, dia mempunyai uji deret berganti tanda itu mempunyai syarat. Ada 3 syarat, yaitu AN lebih dari 0, AN plus 1 lebih dari 0, dan limit N menuju hingga AN sama dengan 0.
Nah, di sini ada contoh 1. Buktikan bahwa deret harmonik yang berganti tanda 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah seterusnya adalah konvergen. Berapa suku yang harus kita ambil agar selisih antara jumlah deret S dan jumlah parsial Sn tidak melebihi 0,01. Nah, di penyelesaian ini dikatakan bahwa deret harmonik yang diketahui memenuhi syarat teorema A. Maka deret tersebut konvergen. Kenapa bisa memenuhi syarat teorema A? Jadi syarat teorema A tadi ada 3, AN lebih dari 0, AN plus 1 lebih dari 0, sama limit N menuju hingga AN sama dengan 0. Nah, itu bisa kita coba dengan deret harmonik ini. Kita substitusikan N-nya, maka nanti hasilnya akan sesuai dengan syarat pada teorema A atau teorema sebelumnya. Nah, karena deret harmonik ini sudah memenuhi syarat teorema A atau teorema sebelumnya, maka deret tersebut konvergen. Jadi sudah terbukti bahwa deret tersebut adalah konvergen. Nah, di sini kita menginginkan agar selisih antara jumlah deret S dan jumlah parsial Sn itu tidak melebihi 0,01 atau kurang dari sama dengan 0,1. Ini dapat dipenuhi apabila AN plus 1 kurang dari sama dengan 0,01. Nah, karena AN plus 1 sama dengan 1/N plus 1, maka 1/N plus 1 kurang dari sama dengan 0,01. Jadi, karena AN plus 1 itu 1/N plus 1, maka diharuskan 1/N plus 1 itu kurang dari sama dengan 0,01. Jadi kesamaan ini dipenuhi apabila N-nya itu lebih dari sama dengan 99. Jadi kita harus mengambil 99 suku untuk menghampiri S dengan ketelitian yang diinginkan. Dengan uraian tersebut dapat dilihat betapa lambatnya kekonvergenan deret tersebut. Jadi ini juga bisa kita coba dengan rumus yang tadi jumlah selisih antara jumlah S dan jumlah parsial Sn itu kurang dari sama dengan 0,01. Jadi nanti kita masukin Sn-nya itu S99. Next. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Buktikan bahwa deret 1 dikurang 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial dikurang 1/4 faktorial ditambah seterusnya adalah konvergen. Lalu hitunglah S5, suku kelima, dan perkirakanlah kesalahan atau galat yang kita buat apabila deret itu kita hampiri dengan jumlah parsial tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya juga sama kayak contoh yang pertama tadi, melalui teorema A. Kan tadi ada 3 syarat. Nah, di sini juga syaratnya sudah terpenuhi, maka deret tersebut adalah konvergen. Lalu selanjutnya kita disuruh hitung S kelimanya. Nah, S kelimanya juga kita tinggal tambah, jadi 1 dikurang 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial dikurang 1/4 faktorial ditambah 1/5 faktorial. Nah, maka menghasilkan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/6 dikurang 1/24 ditambah 1/120 yang memiliki nilai mendekati 0,6333. Nah, lalu selanjutnya kita disuruh memperkirakan galat yang kita buat apabila deret itu kita hampiri dengan jumlah parsial tersebut. Nah, ini juga pakai rumus yang tadi selisih jumlah S dengan jumlah parsial Sn. Tadi kan selisih jumlah S dikurang jumlah parsial Sn itu kurang dari sama dengan AN plus 1. Nah, di sini N-nya diketahui 5, maka A-nya itu jadi A6 sama dengan 1/6 yang memiliki nilai mendekati 0,0014. Next. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada konvergensi mutlak, di mana sebuah deret sigma UN dikatakan konvergen mutlak jika sigma mutlak UN adalah konvergen. Jadi di sini tuh apabila sigma mutlak UN itu konvergen, maka udah dipastikan sigma UN itu konvergen juga. Tapi kalau misalkan yang diketahui itu sigma UN-nya konvergen, belum tentu sigma mutlak UN-nya itu konvergen. Jadi kalau misalkan teorema ini dibalik, itu nggak bakal jadi yang sama gitu. Jadi cuman bisa deret itu akan mutlak kalau misalkan
sigma mutlak UN itu konvergen, karena nantinya sigma UN juga mengikuti sigma mutlak UN yang akan menjadi konvergen. Nah, dari sini terdapat 2 teorema penting terkait uji konvergen mutlak. Next. Nah, di sini ada teorema B atau uji kekonvergenan mutlak. Misalkan, sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Ini kayak yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Nah, di sini ada buktinya. Misalkan Vn sama dengan UN plus mutlak UN, sehingga UN sama dengan Vn dikurang mutlak UN. Nah, sekarang itu ada 0 kurang dari sama dengan Vn, kurang dari sama dengan 2 dikali mutlak UN. Sehingga sigma Vn konvergen menurut uji banding biasa. Maka didapat dari teorema linearitas, teorema 9.2b, bahwa sigma UN sama dengan sigma Vn dikurang mutlak UN. Nah, selanjutnya ada teorema C, yaitu uji rasio mutlak atau uji hasil bagi mutlak. Misalkan, sigma UN sebuah deret yang suku-sukunya bukan 0, dan kita andaikan bahwa limit N mendekati ta hingga nilai mutlak UN plus 1 per mutlak UN sama dengan rho. Nah, di sini ada 3 syarat, yaitu syarat yang pertama, jika rho-nya kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen mutlak. Nah, yang kedua, jika rho-nya itu lebih dari 1, maka deret itu divergen. Nah, yang ketiga itu jika rho sama dengan 1, pengujian ini tidak dapat memberi kepastian. Maksudnya tuh jadi ini belum ada hasilnya, nggak bisa ada hasilnya gitu. Belum tahu hasilnya apa. Nah, di sini ada pembuktian teorema C. Bukti pertama dan ketiga merupakan hasil langsung uji rasio. Untuk yang kedua itu kita dapat menyimpulkan dari uji rasio yang semula bahwa sigma mutlak UN divergen, tetapi di sini kita menuntut lebih banyak, yakni bahwa sigma UN itu divergen oleh karena limit N mendekati ta hingga mutlak UN plus 1 per mutlak UN lebih dari 1. Maka menyusul bahwa N yang cukup besar. Misalkan N lebih dari sama dengan N besar berlaku nilai mutlak UN plus 1 lebih dari nilai mutlak UN. Ini pada gilirannya mengimplikasikan bahwa nilai mutlak UN lebih dari nilai mutlak UN besar lebih dari 0. Untuk semua N lebih dari sama dengan N besar, sehingga limit N mendekati ta hingga UN tidak mungkin 0. Jadi kita simpulkan menurut uji suku ke N bahwa sigma UN itu divergen. Nah, selanjutnya ini ada contoh ketiga. Buktikan bahwa sigma negatif 1 pangkat N plus 1 dikali 3 pangkat N per N faktorial dengan N sama dengan 1 sampai ta hingga konvergen secara mutlak. Nah, di sini kita penyelesaiannya menggunakan teorema sebelumnya, yaitu teorema C. Rho sama dengan limit N menuju ta hingga nilai mutlak UN plus 1 per nilai mutlak UN. Nah, di sini nilai mutlak UN itu adalah dari soal, yaitu 3 pangkat N per N faktorial. Ya, jadi kita tinggal masukin aja limit N menuju ta hingga UN plus 1-nya menjadi 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Lalu dibagi dengan nilai mutlak UN, yaitu yang tadi sudah diketahui, 3 pangkat N per N faktorial. Nah, karena ini pembagian, nanti kita jadi perkalian kan. Nah, nanti akan menghasilkan limit N menuju ta hingga 3 plus 3 per N plus 1 sama dengan 0. Karena rho-nya itu 0, sesuai dengan teorema C pada bukti yang pertama, yaitu rho lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan menggunakan teorema C ini bahwa deret ini konvergen secara mutlak. Next. Nah, selanjutnya ada contoh keempat. Selidiki apakah sigma cos N faktorial per N kuadrat dengan N
sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen atau divergen. Nah, penyelesaiannya di sini dikatakan apabila kita tulis 100 suku yang pertama, akan tampak bahwa tanda suku deret ini berubah-ubah dengan cara agak tidak teratur. Sesungguhnya deret tersebut sulit untuk diselidiki secara langsung. Akan tetapi menggunakan uji banding biasa akan menghasilkan nilai mutlak cos n faktorial per n kuadrat kurang dari sama dengan 1 per n faktorial. Nah, karena jadi kalau ini tuh menggunakan uji banding biasa. Jadi yang dengan menggunakan uji banding biasa ini, deret itu dapat dikatakan konvergen secara mutlak. Sehingga menurut teorema A, teorema yang tadi pertama, deret ini konvergen juga. Next. Nah, yang ketiga ada konvergensi bersyarat. Sebuah deret sigma UN dikatakan konvergen bersyarat jika sigma UN konvergen tetapi deret sigma mutlak UN divergen. Kalau tadi kan di konvergensi mutlak, kalau misalkan sigma mutlak UN-nya itu konvergen, maka sigma UN-nya juga konvergen. Tapi kalau ini, kalau misalkan sigma UN-nya itu konvergen, tapi sigma mutlak UN-nya divergen, maka ini dikatakan konvergen bersyarat. Nah, deret harmonik berganti tanda itu adalah salah satu contoh dari deret konvergen bersyarat. Nah, di sini ada contoh keempat. Perlihatkan bahwa sigma negatif 1 akar n plus negatif 1 pangkat n plus 1 dikali 1 per akar n dengan n sama dengan 1 sampai tak terhingga konvergen bersyarat. Penyelesaiannya, kita perhatikan bahwa kita anggap itu UN-nya itu adalah negatif 1 pangkat n plus 1 dikali 1 per akar n. Dan nilai mutlak UN-nya itu adalah 1 per akar n. Nah, deret deret UN-nya itu adalah sigma negatif 1 pangkat n plus 1 dikali 1 per akar n dengan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen dengan menggunakan uji deret berganti tanda. Jadi ini udah dijelasin kalau misalkan deret ini tuh konvergen dengan menggunakan uji deret berganti tanda. Akan tetapi deret nilai mutlak UN itu divergen karena bentuk ini adalah deret P dengan P sama dengan 1 per 2. Nah, dengan demikian, karena kan tadi udah dibuktikan kalau misalkan sigma UN-nya itu konvergen dan sigma mutlak UN-nya itu divergen, maka dapat disimpulkan bahwa deret tersebut merupakan konvergen bersyarat. Nah, yang terakhir ada teorema D atau teorema penyusunan ulang. Suku-suku suatu deret yang konvergen mutlak dapat disusun ulang tanpa mempengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut. Misalnya, deret 1 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 9 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 25 dikurang 1 per 36 ditambah 1 per 49 ditambah 1 per 64 dikurang 1 per 81 ditambah seterusnya. Konvergen secara mutlak. Jadi ini deret ini tuh udah dikatakan konvergen secara mutlak. Nah, kita bisa melakukan penyusunan ulang dengan 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 16 dikurang 1 per 9 ditambah 1 per 25 ditambah 1 per 49 ditambah 1 per 64 dikurang 1 per 36 ditambah seterusnya. Konvergen juga dan mempunyai jumlah yang sama seperti deret semulanya juga. Jadi di teorema penyusunan ulang tuh cuman disusun ulang tapi nanti hasilnya juga akan tetap konvergen dan mempunyai jumlah yang sama seperti deret sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari saya dan ini juga merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada latihan soal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada latihan soal. Bisa di next. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab soal, oke, saya bacakan dulu soalnya. Untuk latihan soal pertama, yaitu selidiki kekonvergenan dari deret berikut, di mana deretnya itu 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 sampai
hingga. Dan untuk teman-teman yang ingin coba untuk menjawab latihan soal, bisa menggunakan fitur raise hand dan on mic. Terima kasih. Untuk waktu pengerjaan soal pertama, kami tunggu sampai pukul 11.28. Baik, tadi sudah ada yang raise hand. Kepada Mutiara Ramisa, dipersilakan untuk share screen dan menjelaskan jawabannya. Baik, sudah terlihat, bisa langsung dijelaskan saja. Halo? Apakah bisa on mic untuk Ramisa? Maaf, tadi masih mute. Baik, sudah Jadi terdengar, bisa langsung oke, dijelaskan. sudah. Jadi, karena tadi ditanya konvergenan deret di soal, nah deret di soal merupakan deret geometri dengan rasio 1/2 untuk R kurang dari 1. Menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sama dengan S sama dengan setengah dibagi 1 dikurang setengah, yang mana hasilnya S sama dengan 1. Ya, 1 itu merupakan jumlah deret konvergen. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima Baik, kasih. jawabannya. Baik, terima kasih. Bisa di stop share. Baik, untuk jawaban dari Ramisa tadi sudah benar. Saya izin menjelaskan ulang. Untuk jawaban nomor 1, benar kalau misalkan deret ini merupakan salah satu dari contoh deret geometri, di mana rasionya setengah, atau setengah itu kurang dari 1. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Syahrani di materi pertama, mengenai deret geometri, jika R mutlak kurang dari 1, maka limit N menuju T hingga dari R pangkat N sama dengan 0, di mana hasilnya deret itu akan konvergen dengan jumlah S sama dengan setengah per 1 min setengah sama dengan 1. Seperti itu. Bisa di next, lanjut ke soal latihan soal kedua.
Dengan soalnya, selidiki kekonvergenan dari deret berikut, di mana deretnya itu berupa sigma dari 1 per n ln n dengan batas n sama dengan 2 hingga tak hingga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur scan. Untuk waktunya kami tunggu 2 menit, sampai pukul 11.34. Terima kasih. Baik, sepertinya belum ada waktu untuk menjawab. Bisa langsung dijawab aja, kita jelaskan. Untuk pertanyaan soal nomor 2. Bisa di next. Baik, tadi soalnya itu, maaf bisa di back lagi. Oke, soalnya tadi kita diminta selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 per n dan n kali ln n. Next. Untuk menjawabnya ini, kita bisa mengambil rumus fx itu kan 1 per x ln x, di mana sifat dari fx ini kontinu, positif, dan turun di interval 2 sampai tak hingga, di mana sifat-sifat ini merupakan syarat dari teorema B yang tadi dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi kita bisa menggunakan integral dari 2 sampai tak hingga dx per x kali ln x sama dengan limit dengan kita gunakan variabel baru B menuju tak hingga dari integral 2 sampai B dx per x kali ln x. Nah, di sini seperti yang kita pernah belajar di materi sebelumnya di semester 2,
itu D-nya itu bisa kita ganti dx menjadi D ln X. Nah, untuk mempermudah perhitungan sama dengan limit B menuju tak hingga integral 2 sampai B dengan D ln X per ln X gitu. Sama dengan limit dari B menuju tak hingga ln dikali ln X sama dengan limit B menuju tak hingga ln dikali ln B dikurang ln dikali ln 2 sama dengan tak hingga. Jadi karena integral 2 sampai tak hingga dx per x ln x itu divergen, maka sigma, kenapa divergen? Karena hasilnya tak hingga. Maka integral dari n sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 per n ln n itu juga divergen. Sebagaimana tadi teori B sudah dijelaskan. Kalau integral tak wajarnya divergen, berarti deret tak hingganya juga divergen. Bisa di next. Untuk latihan soal ketiga, itu diminta menyelidiki konvergenan dari deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 2n plus 3 per n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Untuk menjawab soal ini, diberikan waktu hingga pukul 11.40. Bagi yang ingin menjawab, bisa menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baik, sudah ada yang raise hand. Kepada Zahra Adlin, dipersilakan. Bisa langsung di share screen dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih moderator, izin share screen. Baik, silahkan. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kelompok 2 sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zahra Adlin dari kelompok 1. Izin mencoba menjawab nomor 3. Soalnya itu selidiki kekonvergenan dari deret sigma dari N1 sampai tak hingga dari 2N tambah 3 per N pangkat 3 min 5N kuadrat ditambah 7. Nah, soal deret seperti ini bisa kita gunakan metode uji banding limit. Jadi pertama kita itu cari suku ke N atau BN-nya dulu. Nah, caranya itu dengan membandingkan 2N per N pangkat 3. Sehingga hasilnya 2 per N kuadrat. Jadi kita dapat BN-nya 2 per N kuadrat. Terus kita masukkan ke rumus limitnya. Limit N menuju tak hingga dari 2N plus 3 dibagi N pangkat 3 min 5N kuadrat plus 7 per 2 per N kuadrat. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat per 2N pangkat 3 min 10N kuadrat ditambah 14. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 ditambah 3 per N per 2 min 10 per N ditambah 14 per N pangkat 3. Dan kita masukkan seluruhnya sehingga menghasilkan nilai 1. Jadi diketahui bahwa deret tersebut merupakan deret konvergen. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra. Jawabannya sudah benar. Makasih kelompok 2, izin stop share ya.
Oke, saya izin menegaskan kembali untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Zara tadi sudah lengkap. Jadi kita menggunakan di sini kita gunakan uji banding limit yang tadi sudah dijelaskan oleh Melanie dengan BN-nya sama dengan 2 per N kuadrat. Dan dari proses perhitungan kita dapatkan bahwa sigma 2 per N kuadrat itu konvergen dengan uji deret P. Jadi di sini ada tambahan uji deret P, maka sigma dari N sama dengan 1 menuju hingga dari 2N plus 3 per N pangkat 3 min 5N kuadrat plus 7 adalah deret yang konvergen. Bisa di next. Baik, selanjutnya ini soal terakhir, latihan soal keempat, yaitu menentukan himpunan kekonvergenan dari sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari Xn per N faktorial. Untuk menjawab soal ini diberikan waktu sampai pukul 11.45. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baik, sudah ada yang raise hand. Kepada Ahmad Lutfi Zakaria, dipersilakan untuk share screen dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Zakaria dari kelompok 5. Ini hasil diskusi dari kelompok 5 ya. Boleh minta tolong siapa ya? Dian, tolong di share screen. Halo Dian, apa suara saya terdengar? Nah, baik. Oke, sudah terlihat share screen-nya kan ya? Ya, sudah Baik, terlihat. tadi soalnya diketahui itu, terus yang ditanya adalah tentukan himpunan kekonvergenannya. Nah, ini kita menjawab menggunakan uji hasil bagi mutlak ya. Itu rho sama dengan limit n mendekati hingga dari nilai mutlak UN plus 1 dibagi nilai mutlak UN. Kalau dimasuk-masukin jadinya limit n mendekati hingga dari nilai mutlak X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial, di mana itu persamaan yang ditanyakan, tapi plus 1 dibagi X pangkat N per N faktorial. Nah, kita sama-sama tahu kalau X pangkat N plus 1 itu kan sama aja kayak X pangkat N dikali X. Maka X pangkat N dibagi X pangkat N hasilnya 1 menyisakan X. Lalu N plus 1 faktorial itu sama saja dengan N plus 1 dikali N faktorial. Maka N faktorialnya sama-sama bisa dibagi menjadi 1. Lalu dihasilkan limit N mendekati hingga dari nilai mutlak X per N plus 1. Misalkan limit N mendekati hingga dari 1 per N plus 1. Nah, itu menghasilkan 0 karena seperti sifat limit ya. Jadi, karena rho-nya sama dengan 0 kurang 1, deretnya selalu konvergen. Nah, selangkah konvergenannya itu negatif hingga sampai hingga. Dengan bilangan real atau bilangan asli. Sekian.
Baik, terima kasih kepada Ahmad Lutfi Zakaria atas jawabannya, dan jawabannya juga sudah benar. Bisa di next. Di sini kan kita disuruh minta untuk menentukan himpunan dari kekonvergenan dari sigma apa tadi? Sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari fungsi xn per n faktorial. Bisa di next. Untuk menjawab ini, pertama kita menggunakan dulu uji hasil bagi mutlak untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Dea, dengan rumusnya, kita bisa dapat rho-nya itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi mutlak UN, hingga kita dapatkan hasil limitnya itu 0. Nah, karena rho-nya itu sama dengan 0, kurang dari 1, maka deretnya selalu konvergen. Itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Dea untuk semua nilai X. Jadi selangkah konvergenannya adalah interval dari min tak hingga sampai tak hingga atau bilangan real gitu, untuk semua bilangan real. Bisa di next. Selanjutnya, mungkin itu jadi latihan soal terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya di luar latihan soal ataupun materinya? Dipersilahkan. Sebelumnya kita bisa tunggu sebentar ya untuk mendengarkan azan. Terima kasih.
Oke, baik. Sudah ada yang resen kepada Widya. Dipersilakan apa yang ingin ditanyakan. Sebelumnya diperbolehkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Ningsih dari kelompok 12. Terima kasih juga atas paparannya kelompok 2. Izin bertanya di bagian pembahasan soal 4. Tadi kan hasilnya itu 0 ya. Boleh dijelaskan ulang nggak kenapa dari 0 itu membentuk himpunan minta hingga sampai tahingga? Untuk yang ini ya yang ditanyakan. Yang kenapa Iya. selang konvergennya dari minta hingga sampai tahingga. Ya, benar. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan Widya, kenapa dari hasil limitnya itu 0 dan diketahui rho-nya itu sama dengan 0, di mana 0 itu kan kurang dari 1, maka deretnya itu selalu konvergen. Jadi dari hasil limit dan berdasarkan uji hasil bagi mutlak, itu kita bisa tahu kalau deretnya itu konvergen untuk semua nilai X. Maksudnya semua nilai X itu hasilnya bakal deretnya itu bakal konvergen. Jadi dia nggak berpengaruh X berapapun, deretnya bakal konvergen. Dimana artinya selang konvergennya itu bisa aja dari min 1000 atau plus 900 kayak gitu kan. Jadi selang kekonvergenannya itu dari min tahingga sampai tahingga atau include bisa dikatakan semua bilangan real gitu. Sampai situ apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan konvergen untuk semua nilai X-nya itu semua bilangan jadi diambil min tahingga sampai tahingga. Ya, betul. Oke, Jadi baik, nilai X-nya terima tidak ya. Jadi nilai X ini nggak berpengaruh ke konvergenan dari si deret ini. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga kepada Widya atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena mungkin sudah tidak ada lagi, presentasi dari kelompok 2, saya izin tutup. Terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi.
Selanjutnya saya kembalikan kepada PJ, yaitu Sonia. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya kelompok 2. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu perkuliahan sudah habis, mari kita tutup perkuliahan hari ini. Untuk kelompok 3 dipersiapkan resum serta PPT untuk minggu depan. Untuk kelompok 2 apabila ada revisi dari ibunya akan saya kabarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2.